boleh tidak sih kemudian kalau kemudian dilibatkan juga ini masyarakat luas termasuk juga mahasiswa sebagai panelis di sana, Mas Eko? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali menurut saya. Dan gagasan yang bagus, ide yang bagus. Saya kira lapisan masyarakat yang paling berkepentingan terhadap Pilpres ini tak bukan adalah masyarakat, rakyat. Ya, yang selama ini justru hanya diwakili oleh panelis atau sebagian akademisi yang bertugas untuk mengumpulkan pertanyaan. Jadi menurut saya bisa dibuat satu dewan atau komite ya yang terdiri dari sektoral ya, mewakili buruh, mewakili tani, mewakili perempuan, mewakili anak-anak dan lain sebagainya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para calon pemimpin kita. Jadi gini, saya mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Prof. Kusnul tadi. Debate capres atau cawapres ini sebenarnya kan manfaatnya adalah membongkar atau bahasa saya membelejeti apa sih pikiran-pikiran pokok, gagasan-gagasan pokok dari para calon pemimpin kita ini. Ya, tugas kita itu membongkar. Benar enggak mereka ini sudah siap memimpin kita, ya, memimpin bangsa Indonesia yang jumlahnya ratusan juta ini gitu ya. Jadi memang harus dibuka seluas mungkin partisipasi, keterlibatan publik masyarakat ya untuk ikut mempertanyakan kepada setiap calon para pemimpin kita gitu loh. Jadi itu pertanyaan yang bagus. Ke depan mungkin pemerintah atau dalam ini Komisi 2 DPR RI atau KPU bisa melibatkan atau membuat satu komite atau dewan di mana masyarakat yang terbagi dari sektor-sektor masyarakat tadi bisa ikut punya peran untuk mempertanyakan nasib dan masa depan mereka kepada para calon pemimpin ini gitu loh. Oke. Saya kira begitu. Seperti itu, silakan. 02 bagaimana? Jadi menurut saya masukan-masukan termasuk dari rekan mahasiswa ini sangat bagus. Dan ke depan saya kira bisa menjadi penyempurnaan terhadap format dari debat kandidat, debat presiden yang ada gitu ya. Termasuk bagaimana peran dari panelis, moderator dan sebagainya. Pada intinya ini adalah satu platform yang diharapkan bisa mengeluarkan visi misi program dari para kandidat kan ini sebenarnya. Jadi semaksimal mungkin dan juga mestinya diberikan waktu yang lebih banyak gitu ya waktunya untuk bicara, mengeksplorasi. Ini kan hanya 2 menit, jawaban 1 menit, 2 menit lagi dan saya kira memang sulit gitu ya, mungkin ditambahlah 3 menit atau 4 menit atau 5 menit gitu ya. Karena kita berbicara sesuatu yang sangat substantif. Bagaimana membuat satu pernyataan, satu statement yang begitu penting, yang begitu besar, apalagi di depan masyarakat dengan waktu yang terlalu terbatas misalnya ya. Ya tapi tentu ini kan bisa kita lakukan nanti pada masa-masa yang akan datang. Sehingga substansi yang sebenarnya juga sudah ada, visi misi program dan sebagainya kan sudah ada di dalam ya apa yang telah diserahkan secara tertulis kepada KPU. Tapi ini kan ingin menggali lebih dalam sejauh mana dan juga ingin mengenal lebih jauh. Sebenarnya debat itu yang paling penting itu impromptu ya. Improvisasi supaya dia langsung tahu gitu ya. Dan setiap kali debat saya kira Presiden Amerika sekalipun pasti harus melalui satu latihan, briefing, training dan sebagainya itu pasti. Ya saya kira tidak ada yang langsung begitu saja langsung terjun ke arena. Saya kira hampir semua di seluruh dunia itu mereka juga ada preparation, ada persiapan, ada trainingnya. Dan disinilah saya kira rules and regulation, aturan main ini sangat penting sehingga bisa menampung apa yang ingin diharapkan oleh masyarakat dan interaksi terutama dinamika ya menurut saya wajar. Dan kalau yang kemarin itu menurut saya ya yang bisa men-trigger dinamika itu adalah Mas Gibran. Kalau nggak ada Mas Gibran kering banget itu debat kemarin itu ya. Kering sekali, itu ngantuk kita dengarnya. Tapi untunglah ada Mas Gibran yang berhasil memberikan
Justru sebenarnya selepetan itu datangnya dari Mas Gibran gitu ya. Terima kasih. Paslon 3. Saya boleh nambahin sedikit ya, nambahin sedikit. Sebenarnya apa yang terjadi di debat Capres 2014-2019 itu jauh lebih dinamis dan jauh lebih quote in quote keras antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu ya. Jadi ya suasananya benar-benar suasana kompetitif ya, terbuka ya, debat terbuka gitu ya. Bahkan waktu itu Pak Jokowi sempat menyinggung secara langsung kepada Pak Prabowo soal kepemilikan aset Pak Prabowo di depan publik gitu. Jadi saya kira mungkin debat ketiga KPU harus membuat satu konsep format debat yang menyerupai 2014-2019. Biarkan ini menjadi debat terbuka, kompetitif ya antara ketiga capres gitu ya. Meskipun kendalanya memang teknikal, apa itu? Ya waktu. Jadi mohon waktu juga diperbanyak gitu. Mas Jiko sepakat juga? Masukan yang sangat bagus ya dari teman-teman mahasiswa tadi bahwa untuk mengubah format sehingga formatnya memberikan ruang untuk masyarakat bisa menilai lebih komprehensif. Terlibat juga. Bagaimana wawasan dan gagasan daripada capres maupun cawapres, dan keterlibatan masyarakat itu saya rasa penting ya. Kita bicara soalnya kemarin ini kan debat cawapres ini di dalam suasana Natal dan Tahun Baru, let's say. Artinya apa? Yang jadi concern pada masyarakat pada umumnya adalah harga bahan pokok yang naik. Nah ini yang harusnya juga menjadi tema-tema ini harus disesuaikan dengan situasi yang ada sekarang, dan itu bisa ditanyakan oleh seorang ibu rumah tangga misalnya, ya kan, bagaimana kita bisa mengontrol stabilitas harga bahan pokok dan lain-lain. Nah ini on the spot bisa ditanyakan kepada capres maupun cawapres dan sangat dekat dengan masyarakat, enggak yang terlalu jauh dari masyarakat di akar rumput seperti carbon storage dan lain-lain yang dibilang oleh Bang Fadli tadi dekat dengan Gen Z dan generasi milenial. Tapi ada lagi yang dekat, istilah-istilah yang dekat dengan Gen Z dan generasi milenial, yaitu nepo baby. Pernah dengar ya? Nah, kira-kira gitu. Nah, saya rasa ke depannya memang ini yang harus diperhatikan oleh KPU, dan saya menyayangkan sekali waktu debat yang hanya 2 jam dan dipotong segala macam, ada iklan dan lain-lain, tapi kita setiap hari bisa disuguhkan acara dangdut 5 jam untuk memilih siapa pedangdut terbaik di Indonesia, ya kan? Nah ini saya rasa jangan sampai negara kita dicoba dimundurkan demokrasinya entah oleh siapa, tapi kita berharap kalau budaya-budaya yang mengedepankan substansi dalam politik dan demokrasi ini bisa dikembangkan lagi dan maju terus dan bahkan tidak mundur ya setelah era reformasi.